Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Bapak Hongki Hadianto di pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di kelas 3. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara daring. Dalam pertemuan pada hari ini, kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK di semester yang pertama. Sekarang sudah berada di kelas 3. Kita akan memulai materi kita pada hari ini di bab kedua menggunakan Microsoft Word. Sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di like, share, subscribe, di komen ya, agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan, terutama dalam hal ilmu pengetahuan TIK. Mari kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapak memimpin secara agama Katolik. Yang beragama lain, silakan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran kami hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Bapak mengingatkan kembali, jagalah kesehatan kalian. Pakailah selalu masker dan cuci tangan dengan baik dan yang benar. Makanlah makanan yang bergizi. Jika berada di luar rumah, jaga jarak saat bertemu dengan orang lain, sekurang-kurangnya 1 meter. Tetap pakai masker, segeralah pulang, mandi dan bergantilah pakaian yang baru. Cara menggunakan masker yang baik dan benar: harus menutup hidung, mulut, dan dagu. Cara mencuci tangan yang baik dan benar: lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar selama 20 detik. Oke, materi ini Bapak akan sharekan ke YouTube channel, dan file juga Bapak akan sharekan ke Google Drive dalam bentuk PowerPoint, PDF, dan Bapak akan sharekan juga file flipbook ya. Di sana di flipbooknya juga ada videonya juga ya, video yang sama. Oke, sekarang kita memasuki bab 2 menggunakan Microsoft Word. Subbab membuat dokumen baru. Ya, cukup banyak, tapi jangan takut. Menyimpan dokumen, menutup dokumen, membuka dokumen atau file, mengubah atribut huruf, mengatur paragraf, dan menyalin teks. Ya, kita dalam satu video ini tidak banyak sebenarnya ya. Silakan buka bukunya di halaman 17 sampai 44 ya, cukup banyak. Tapi kalau kalian lakukan sebenarnya tidak banyak ya. Ini adalah bukunya, buku TIK-nya. Harus diingat ya, jangan pakai buku yang lain.
Oke, kita lihat peta konsep halaman 18. Ya, kita akan menggunakan Microsoft Word untuk membuat dokumen baru, mengatur paragraf, dan mengedit teks. Nilai karakter yang dikembangkan. Yang pertama, gemar membaca. Siswa membiasakan diri untuk membaca dan mengambil informasi atau pesan yang terdapat dalam cerita yang dibacanya. Kedua, kreatif. Siswa mengerjakan kegiatan yang diberikan sesuai kreativitasnya masing-masing. Tiga, rasa ingin tahu. Siswa selalu memiliki rasa ingin tahu pada materi dan kegiatan yang diberikan. Empat, komunikatif. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan kegiatan tertentu. Namun karena ini masa pandemi, kita mungkin tidak bisa melakukannya. Kalaupun ada di masa PJJ ini, tatap muka nanti yang terbatas, mungkin kita akan cari waktu yang tepat, ya. Setelah mempelajari bab ini, kamu dapat yang pertama, itu tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari bab ini, kamu dapat mendemonstrasikan atau melakukan sendiri cara membuat dokumen yang baru. Yang kedua, menyimpan dokumen menggunakan save dan save as. Ketiga, mendemonstrasikan atau melakukan sendiri mempraktekkan cara menutup dokumen. Yang keempat, mendemonstrasikan atau mencoba sendiri mempraktekkan cara membuka dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, mendemonstrasikan cara mengubah atribut huruf. Ya, atribut huruf itu bisa membuat tulisannya tebal, miring, dan garis bawah, dan masih banyak lagi sebenarnya, ya. Coba perhatikan karangan di bawah ini, dibuat dengan menggunakan program pengolah kata. Bagus bukan? Ingatlah, kamu membuat kreativitas seperti ini. Ayo kita pelajari bersama-sama cara membuatnya. Ya, mungkin kalian pernah buat, tapi mungkin bukan pakai Microsoft Word. Kalian tulis tangan, kalian tempel sendiri, ya. Bab pertama, kita telah sedikit mempelajari tentang Microsoft Office Word atau disingkat MS Word. MS Word adalah program pengolah kata yang dapat digunakan untuk membuat dan mengedit dokumen. Mengedit dokumen artinya memperbaiki dokumen. Dengan program pengolah kata, kalian dapat membuat dan mengedit suara, cerita, ataupun karangan. Ini cara membuat dokumen baru. Agar kamu dapat mengetik di komputer, pertama kali kamu harus menjalankan program aplikasi pengolah kata. Kamu sudah mempelajari langkah-langkah untuk membuat dokumen baru di Microsoft Office Word di bab pertama. Yang pertama, kita harus ingat lagi, klik logo Windows di kiri bawah. Kedua, pilih Word, ya. Kita lihat, kita klik tanda Windows-nya, lalu kita klik, lalu kita cari, ada Word-nya. Biasanya di sini desktop juga ada, ya. Di sini juga ada sebenarnya. Oke? Masih ingat kan pelajaran sebelumnya? Tunggu muncul jendela Microsoft Word seperti berikut ini. Ya, akan terbuka seperti ini. Ya. Di sini masih ingat, ini adalah ada garis satu ini, itu berkedip-kedip. Ini berarti sudah siap untuk diketik. Selanjutnya, kamu dapat langsung mengetikkan teks di area putih yang berfungsi sebagai halaman kerja. Pertama, mulailah mengetik. Jika huruf yang kamu ketikkan mencapai batas margin atau batas kertas yang ada, maka Microsoft Word secara otomatis akan melakukan perpindahan baris. Kedua, jangan lupa perhatikan huruf besar, huruf kecil, dan tanda baca dengan benar.
Bagian B, menyimpan dokumen. Dokumen yang sudah kamu buat dapat disimpan. Untuk apa kita menyimpan dokumen yang telah kita buat? Tujuannya antara lain agar dokumen yang kamu buat dapat dibaca ulang. Kamu juga dapat meneruskan tulisan yang belum selesai kamu ketik. Untuk menyimpan dokumen pertama kali, kamu dapat memilih save atau save as. Apa bedanya save dengan save as? Save berguna untuk menyimpan dokumen yang telah kamu ketik dan belum pernah disimpan sebelumnya. Save juga dapat digunakan untuk menyimpan file yang sudah pernah tersimpan dengan menggunakan nama file yang sama. Nanti kita akan contohkan, ya. Kita dapat melakukan save dengan menekan tombol icon, ya. Icon ada gambar seperti ini. Ini adalah gambar disket, ya. Itu berarti tempat penyimpanan. Atau menekan tombol di keyboard kita. Kalian bisa lihat di keyboard kalian atau papan ketik, ya, ada tulisan CTRL dan ada huruf S. Tombolnya kalian tekan bersamaan, ya. Save as berguna untuk menyimpan dokumen yang telah kamu ketik dan belum pernah disimpan sebelumnya. Save as juga dapat digunakan untuk menyimpan file yang sudah pernah tersimpan dengan menggunakan nama file yang berbeda. Menyimpan dokumen dengan nama file berbeda berguna untuk membuat file cadangan atau backup. Oke, kita dapat melakukan save as dengan menekan tombol di keyboard. Ya, ini kita bisa lihat yang paling atas, ya, ada tulisan ESC atau escape, lalu F1, F2, F3. Kita lihat yang ada tulisannya F12. Kalian bisa menekan F12, jadi akan masuk ke save as. Oke, langkah-langkah untuk menyimpan dokumen adalah sebagai berikut. Setelah kamu selesai mengetik, klik menu file, pilih save, ya. Klik file, nanti akan masuk seperti ini. Oke, ini Bapak ada salah, harusnya di save dan save as, ya. Nanti di materinya kita perbaiki. Oke, ini harusnya di save as dan yang ini harusnya di save, ya, kebalik. Oke, salah penempatannya. Oke, akan muncul kotak dialog save as. Di sebelah kiri pilihlah browse. Oke, lalu di sini ketik nama di file di sini, ya. Lalu kita klik save, maka akan tersimpan. File milikmu telah tersimpan di folder dokumen, ya, selalu akan ada di dokumen. Oke. Menutup dokumen, kita klik file, ya. Setelah selesai mengetik, tutuplah program pengolah kata ini. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pilih menu file, klik close, ya. Kalian bisa juga menekan, ya, di sini X, bisa. Oke, bisa menekan X. Di sini juga ada X, bisa. Di close juga bisa, ya. Kalau close, misalnya kita membuka banyak file, dia akan menutup satu persatu. Tetapi kalau kita menekan X, maka semua yang dokumen yang kita buka akan ditutup, ya. Bagian D, membuka dokumen atau file. Bisakah dokumen yang kamu simpan dibuka kembali? Tentu saja bisa. Hal utama yang harus kamu ingat adalah lokasi atau tempat di mana file dokumenmu tersimpan. Coba perhatikan langkah penyimpanan dokumen yang telah dijelaskan sebelumnya.
di mana tampak kotak kuning terbuka atau disebut folder. Ya, folder seperti map. Ya, bentuknya seperti map. Pada contoh latihan sebelumnya, file tersimpan di folder yang bernama dokumen. Walaupun kita bisa juga menyimpan di manapun yang kita mau. Ya, tapi pada umumnya tersimpan di dokumen. Umumnya dokumen berisikan pekerjaan disimpan di folder dokumen, ya. Membuka dokumen atau file. Coba bayangkan di mana kamu menyimpan buku-buku pelajaran di rumahmu. Kamu mungkin menyimpannya di meja belajar atau di lemari. Apakah yang terjadi kalau buku-bukumu ini letaknya sembarangan? Pasti kamu akan kesulitan menemukannya saat buku itu akan digunakan, bukan? Kira-kira seperti itulah fungsi folder. Folder adalah tempat di mana program dan file disimpan. Mengubah atribut huruf. Apakah yang serupa di bumi ini? Adakah yang serupa di muka bumi ini? Tidak ada. Tidak ada, bukan? Bahkan anak kembar sekalipun memiliki perbedaan. Semua diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan keunikannya masing-masing. Perbedaan itu menjadikan dunia penuh warna. Bayangkan, dunia ini dihuni oleh makhluk dan benda-benda yang sama. Wow, pasti sangat membosankan. Coba perhatikan teks di bawah ini. Perbedaan itu indah, seperti warna-warni pelangi yang muncul setelah hujan turun. Ya, lihat perbedaannya. Ada huruf tebal, ada huruf tipis. Ya, ini tebal, ini miring. Ya, ini garis bawah. Nanti kita bisa praktekkan, ya. Nah, ada di akhir pembahasan ini kita praktekkan. Bagaimana menurutmu? Teks yang berbeda-beda itu terlihat menarik, bukan? Di Microsoft Word, kamu dapat mengubah bentuk, ukuran, warna, dan gaya huruf yang kamu sukai. Ayo kita pelajari beberapa atribut huruf di program pengolah kata ini. Atribut huruf ini dapat berupa jenis, ukuran, warna, dan gaya huruf. Oke? Nanti kita akan melihat di sini adalah font, ya, bentuk huruf. Ya, kita bisa mengubah jenis-jenis huruf dengan font atau bentuk huruf ini. Ya, bisa Calibri, ada Arial, ada Times New Roman, maupun masih banyak lagi. Ini adalah font size. Font size itu ukuran font. Oke? Itu adalah ukuran font. Ya. Lalu font color adalah warna huruf. Ya. Oke. Kemudian ada tulisan huruf B, ya. Nanti kita lihat letaknya, ya. Itu adalah disebut bold, ya, atau huruf tebal. Fungsinya untuk huruf tebal atau menebalkan huruf. Kita bisa menekan tombol pada keyboard kita. Kalian cari papan ketik kita atau keyboard kita. Kita bisa tekan Ctrl atau Ctrl, oke, dengan bersamaan dengan tombol B. Oke. Lalu ada huruf I, itu italik, memiringkan huruf. Kita bisa juga menekan Ctrl plus I.
Lalu underline, ya. Underline menggaris bawahi huruf. Kita dapat menekan tombol pada keyboard Ctrl plus U. Oke, sekarang kita akan lihat tampilannya di Microsoft Word. Oke. Font color atau warna huruf. Jika kita mengklik ini, ya, maka kita bisa mengubah warna-warna huruf yang kita sukai. Oke. Lalu berikutnya kita akan melihat inilah jenis-jenis tulisan font. Ya, banyak sekali. Kalau kita misalnya mendapatkan jenis tulisan yang bagus, kita bisa memasukkan juga di Word-nya. Oke, sangat banyak. Oke, ya. Oke, kemudian ukuran tulisan ini akan memperbesar atau memperkecil tulisan kita, ya. Lalu yang kemudian kita bisa mengetahui menebalkan, memiringkan, menggarisbawahi tulisan yang ini, ya. Ada kan? B I U, ya, masih ingat? B untuk apa? Menebalkan. Ya, betul. Kalau I, memiringkan tulisan. Kalau U, menggaris bawahi. Ya, masih ingat? Kalau menebalkan tulisan kita menekan tombol apa? Ya, betul. Ctrl plus B. Kalau memiringkan, ya, betul juga. Ctrl plus I. Menggarisbawahi, ya, betul. Ctrl plus U. Bagian F, mengatur paragraf, ya. Paragraf adalah suatu bagian dari karangan di mana penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Paragraf di Microsoft Office Word juga mempunyai pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang diakhiri dengan menekan tombol Enter. Ya, di keyboard kita atau papan ketik kita itu ada tulisan Enternya, ya. Enter di keyboard berfungsi untuk membuat baris baru. Ada 4 jenis perataan teks dalam paragraf, yaitu sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah icon, ya, ikonnya ini. Lalu ada namanya kita tahu dalam bahasa Inggris Align Text Left, agar teks rata kiri. Di buku kalian tidak ada tombol pintasnya, ya, Bapak tambahkan. Tombol pintasnya kalian bisa, kalau setelah kita mengetik sesuatu, coba kalian mencoba menekan tombol di keyboard kalian Ctrl plus L, ya. Pada umumnya pada waktu kita membuka Microsoft Office Word, maka posisinya adalah rata kiri atau Align Text Left. Kedua, oke, ini ikonnya, namanya Center, ya, itu untuk membuat teks ke tengah. Oke, tombol pintasnya Ctrl plus E, ya. Jadi kalian tidak pakai spasi lagi untuk menengahkan tulisan. Kalau kalian menggunakan spasi pada keyboard, akan selalu biasanya tidak akan tengah, benar-benar tengah. Tapi kalau kalian menggunakan Ctrl plus E pada keyboard,
maka tulisan kita akan benar-benar ke tengah. Oke. Kemudian ikon yang ketiga, ya, select text right. Jadi jenis tulisannya itu ada rata kanan. Nanti kita bisa contohkan, ya. Agar tes rata kanan, ya, tombolnya juga ada, tombol pintasnya Ctrl plus R. Tekan tombol keyboard Ctrl, ada tulisan Ctrl dengan bersamaan dengan menekan tombol R. Lalu ini adalah rata kanan dan kiri atau justify, ya. Itu menggunakan keyboard, tombol keyboard Ctrl bersamaan dengan huruf C, ya. Oke. Ini adalah contoh rata kiri, ya. Ini kanannya tidak rata kan? Lihat, ini contohnya. Ini rata kiri. Kita lihat juga. Ini adalah tengah. Lihat. Ya, ini di tengah, ini tengah. Kita lihat lagi. Ini di kiri. Oke. Lalu rata kanan. Ini rata tidak? Rata kan? Yang sebelah kirinya tidak rata. Lalu berikutnya, lihat. Bagian kiri dan kanan adalah rata. Ya. Ini rata kiri dan kanan. Kalian bisa mencoba perbedaan ini. Lalu bagian G, menyalin data. Oke. Terkadang saat mengetik dokumen, kamu menjumpai kata atau kalimat yang ditulis berulang. Kamu dapat melihat hal itu pada penulisan lirik lagu atau puisi. Untuk menyingkat waktu, kamu tidak perlu menulisnya berulang kali. Kamu dapat menggunakan perintah copy, cut, dan paste atau paste. Fitur copy bekerja seperti mesin fotokopi. Pernahkah kamu perhatikan cara kerja mesin fotokopi? Mesin fotokopi dapat mencetak berlembar-lembar kertas dan kertas aslinya tetap ada. Fitur cut berguna untuk menyalin tanpa menyimpan objek aslinya. Dapat diandaikan seperti ketika kamu menggunting bagian tertentu dari sebuah foto atau gambar atau lembar berita, ya. Kamu dapat menampilkan objek yang telah kamu copy dan cut menggunakan paste. Oke, ikon Microsoft Office Word 2016, 2019 dan atau 365. Oke. Ini adalah copy untuk menyalin dengan tetap mempertahankan objek aslinya, ya. Ini cut dalam bentuk gunting. Oke, gunting untuk menyalin tanpa meninggalkan objek aslinya. Jadi objek aslinya sudah hilang, sudah berpindah, ya. Paste untuk meletakkan objek hasil salinan. Ya, ini Bapak ambil dari Microsoft. Langsung halamannya, ya, menggunakan copy dan paste. Ya. Ini kalian bisa lihat juga di buku paket kalian. Ya, menggunakan copy dan paste. Ada bermacam-macam jenis lagu, misalnya lagu daerah, lagu anak-anak, dan lagu wajib nasional. Ayo kita menulis lirik lagu dengan menggunakan Microsoft Office Word. Buatlah dokumen baru MS Word, ketiklah teks di bawah ini, ya. Nanti kita akan praktekkan juga, ya. Ketiklah teks di bawah ini, kemudian tekan tombol enter. Posisi kursor akan berpindah ke baris berikutnya. Yang awalnya di sini, kalau kita enter, dia akan ke sini. Ya. Letakkan pada menu negeri yang ada di
baris pertama. Dapatkah kamu menebak judul yang sedang kita buat ini? Ada yang tahu? Ya, betul, Padamu Negeri. Lalu yang keempat, klik menu Home. Ya, lalu klik ikon copy. Ya. Home, lalu copy. Ya, klik copy yang ini. Oke. Ya, Padamu Negeri. Sudah? Klik kursor di baris kedua dan klik ikon paste. Ini ikon paste-nya. Ya. Padamu Negeri. Sudah? Teks Padamu Negeri akan tersalin ketika lanjutan lirik lagunya. Lakukan yang sama untuk baris berikutnya. Hore, kamu sudah berhasil melakukan copy dan paste. Lanjutkan mengetik lirik lagu seperti contoh berikut ini. Oke. Bukalah program MS Word. Ya, kita menggunakan cut dan paste. Bukalah Microsoft Word. Buka kembali lirik lagu Bagimu Negeri. Blok judul lagu yang ada di baris terakhir. Ya, Bagimu Negeri ini. Ya, ini hasil blok ya. Pilih menu Home, klik ikon cut, ditandai dengan gambar gunting. Letakkan kursor di awal baris pertama, klik paste untuk menyisipkan judul lagu. Ya, kalau waktu kita paste di sini, dia akan otomatis berpindah. Yang baris bawah jadi hilang. Ya, berpindah ke baris atas. Oke, klik ikon save yang bergambar disket untuk menyimpan kembali. Nah, dapatkah kamu menjelaskan perbedaan copy dan cut? Oke, terima kasih. Ya, sekarang kita akan coba mempraktekkannya. Oke. Kita akan mencoba mempraktekkan satu persatu. Oke. Bapak keluar dulu ya. Sekarang kita akan tunggu. Ini kita akan buka Microsoft Word. Oke. Buka dulu. Cari Word-nya di mana? Masih ingat? Bisa seperti ini. Ya, mengetikkan Word. Bisa juga cari di sini Word-nya. Ya, kita mengulang kembali ya. Nah, tinggal klik atau di sini kalau ada Word-nya bisa juga. Oke, kita buka dulu. Oke. Blank dokumen atau new. Oke, tetap blank dokumen. Sudah. Ini adalah tampilan awal. Ya, ini adalah yang berkedip-kedip ada kursor. Oke. Kita dapat menyimpan dengan ini. Ctrl plus S kan? Lihat. Tuh. Lalu kita browse. Kan? Dia selalu akan di save as. Lalu kita isi judul. Misalnya kita mau isi apa? Judulnya sesuaikan, lalu kita tekan save. Ya. Dia selalu akan di sini. Kalau kita buka ini sama. Ya. Lihat. Sama kan? Dia akan ke save as. Ya. Ini yang pertama. Kita juga bisa menekan tombol pada keyboard Ctrl plus S.
ya. Atau kita bisa menekan di sini Save As-nya atau menekan tombol F12 ya. Bapak di sini sambil merekam ya. Kalau Bapak tekan F12 nanti keluar. Oke. Itu save. Langkah-langkah menyimpan file. Lalu kita dapat menutup dokumen dengan close. Ya. Nah, kalau close berarti dia keluar. Tapi kalau kita klik X, ada banyak file yang Bapak tadi bilang akan tertutup semua. Oke. Lalu kita membuka dokumen file. Ya. Kita udah buka Word tadi misalnya, lalu kita cari, lalu kita misalnya kita bagimu negeri atau layang-layang. Misalnya bagimu negeri. Oke. Ya. Ini cara membuka dokumen. Oke. Lalu kita mengubah atribut. Oke, setelah kita ketik, oke ya, seperti ini. Ya. Nah, contohnya ini ya, bagimu negeri ya. Kita bisa ingat, kita blok dulu ada sorot. Nah, di sini kita bisa menebalkan tulisan kita. Ya. Nah, menebalkan atau menekan tombol pada keyboard kita Ctrl+B. Lalu memiringkan Ctrl+I. Kemudian menggarisbawahi. Dia perbedaannya. Oke, ini sepintas. Lalu kita lihat lagi. Sekarang lihat. Ini adalah jenis bentuk huruf atau font ya. Lihat. Banyak fontnya. Tinggal kita mau cari fontnya atau jenis bentuk hurufnya. Oke, tinggal kita ubah. Misalnya Bapak mau ubah yang ini. Ya. Lalu ukuran fontnya kita bisa kecilkan jadi 8, jadi dan sebagainya. Oke, mewarnai tulisan. Kita bisa mewarnai tulisan. Oke. Lihat yang ini. Ya, font color. Pak, ini kok warna merah aja. Kita bisa ganti warna lain di sini. Ya. Kita tergantung apa yang kita inginkan. Oke. Sudah lihat perbedaannya? Oke. Yang tadi udah juga kan, bold, italic, underline. Oke. Lalu mengatur paragraf. Nah, kita akan coba mengatur paragraf. Ini. Pada waktu kita buka pertama kali selalu akan rata kiri. Ya, atau like take left. Ya, selalu. Bagaimana kita bagimu negeri ini? Bapak tengahkan. Tekan tombol Ctrl+E. Ya, lihat. Dia akan ke tengah. Ada tulisannya juga kan, Ctrl+E. Kalau mau ke rata kanan, Ctrl+ apa?
Ada yang tahu? Masih ingat? CTRL plus R, kan? Rata kiri kanan kalau di sini karena teksnya sedikit tidak begitu terasa, ya. Kita bisa buka layang-layang misalnya. Nah, ini bisa terasa. Nah, ini rata kiri kanan, lihat, kan? Ini Bapak kecilkan ya supaya kalian bisa lihat perbedaannya. Oke. Ya, ini rata kanan, rata kiri kanan. Lihat ada perbedaannya, kan? Oke. Sekarang kita akan coba menyalin teks. Oke, misalnya Bapak ingin menyalin, kita ambil yang ini lagi. Bapak ingin menyalin bagimu negeri, ya. Di blok dulu tulisannya, lalu tekan apa? Masih ingat? Ayo buka bukunya lagi. Ya, betul. Menekan tombol copy. Ini copy atau CTRL plus C, ya. Lalu kita misalnya di sini ke bawah, di enter dulu. Oke, lalu di sini CTRL plus V, berarti menekan tombol CTRL dan tombol V bersamaan. Lalu kita, ya, misalnya, ya, ataupun, ya, ataupun, ya, di sini ada juga, ya, nih, oke, ataupun kita CTRL plus V yang pada keyboard. Oke. Kalau kita mau memindahkan, misalnya ini Bapak hapus ya. Oke, hapus. Ini Bapak hapus juga. Menggunakan cut. Oke. Sama, kita memindahkan bagimu negeri ini, lalu kita CTRL plus C. C ya. X, kalau C itu untuk copy, ya. Jadi CTRL plus X. Oke, dia akan hilang, tapi bukan benar-benar hilang, tetapi dia untuk bisa kita pindahkan. Misalnya di sini. Oke, kita pindahkan ke atas. Ctrl plus V. Oke. Bagaimana? Sudah jelas? Ya, semoga materi ini bermanfaat. Ya, oke. Di awal pertemuan kita sudah membuka dengan doa pembukaan, maka sekarang kita juga wajib melaksanakan doa penutup. Izinkan Bapak memimpin secara agama Katolik. Bagi yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Mari kita angkat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.